Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita bertemu pada tatap muka yang pertama, ya, di mata kuliah pengantar akuntansi 2, ya, yang mana ini lanjutan dari pengantar akuntansi 1, ya. Jadi topik kita hari ini adalah jurnal khusus. Ya, jurnal khusus ini berkaitan dengan perusahaan dagang, ya. Ketika kita lihat, ya, kita lihat kembali apa sih sebenarnya pengertian perusahaan dagang itu, ya. Eee, Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengubah barang itu sekalipun, gitu ya. Jadi di situ ada bahwa ciri khas dari perusahaan dagang itu membeli barang tanpa mengubah, lalu dijual kembali. Nah, begitu ya. Jadi, di dalam, perusahaan dagang ini berarti dia tidak membuat sendiri produknya, ya kan. Maka di dalam perusahaan dagang ini harus melakukan beberapa kegiatan. Apa itu kegiatannya? Oke, baik, yang yang pertama itu ada yang namanya transaksi pembelian, ya. Artinya di mana, perusahaan ini membeli barang-barang yang akan dijualnya, ya, yang akan dijualnya, lalu barang yang akan dijual tersebut itu dibeli dari produsen secara langsung maupun melalui agen, ya, melalui agen, yang ditunjuk langsung oleh si produsen, ya kan. Nah, lalu aktivitas pembelian ini, ya, akan mengakibatkan apa? Ada barang yang masuk ke dalam perusahaan. Ya kan, akan ada aktivitas barang yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, ya, untuk dijual oleh si perusahaan dagang ini, pasti ada kegiatan kedua itu namanya mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang. Ya, ini sebagai bukti pembayaran, ya, sebagai bukti pembayaran pada saat transaksi pembelian barang dagangan itu terjadi, gitu, ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi arus kas keluar dari sebuah perusahaan itu, ya, arus kas keluar dari perusahaan itu, kan. Nah, lalu setelah dilakukan pembelian barang dagang, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, ada yang ketiga, ya, ada yang namanya penjualan, ya. Penjualan ini, dilakukan, dengan menjual barang kepada konsumen, ya, kepada konsumen langsung ataupun ke pedagang lain yang menjadi perantara, ya, yang menjadi perantara untuk konsumen. Nah, aktivitas penjualan ini maksudnya ini akan mengakibatkan adanya arus barang keluar dari perusahaan. Ada aktivitas arus barang keluar dari perusahaan. Sehingga apa? Nantinya ketika kegiatan ini terjadi, ada yang namanya penerimaan uang. Ya, penerimaan uang dari pelanggan. Nah, ini akan menciptakan arus kas masuk ke dalam perusahaan, ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa perusahaan dagang ini berfungsi untuk menjembatani antara produsen dengan konsumen. Jadi nanti aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam perusahaan dagang ini yang memiliki frekuensi yang paling tinggi terjadi itu adalah 4 aktivitas yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Yang pertama transaksi pembelian, lalu ada transaksi pembayaran atau ada arus kas yang keluar, pengeluaran kas. Yang ketiga ada transaksi penjualan, lalu yang keempat ada transaksi penerimaan kas, ya. Nah, kita masuklah, ya, ini nanti, ya, disebutlah ini nanti dengan jurnal khusus, ya. Apa sih sebenarnya jurnal khusus itu, ya? Menurut, ahli, ya, yang bernama Reeves, ya, dikatakan, special journals are a method of summarizing transaction which is a basic features of any accounting system, ya. Dia mengatakan bahwa
Jurnal khusus adalah sebuah metode meringkas transaksi yang mana adalah sebuah ciri dasar dari suatu sistem akuntansi. Lalu ada Indriani mengatakan bahwa jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Ya, lalu Sumarso mengatakan jika transaksi yang diolah adalah homogeni, ya, sejenis ya, penggunaan jurnal khusus akan banyak menghemat waktu, tenaga dan biaya. Ya, berarti dari ketiga definisi ini bisa kita simpulkan bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Sehingga tujuannya adalah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya di dalam proses akuntansi. Oke, baik. Jurnal khusus ya, yang tadi saya katakan ya bahwa perusahaan dagang itu memiliki 4 transaksi yang paling tinggi frekuensinya terjadi di dalam perusahaan tersebut, maka jurnal khusus di dalam perusahaan dagang itu dibagi 4 ya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau transaksi yang paling tinggi frekuensinya terjadi. Yang pertama itu jurnal khusus pembelian ya. Lalu yang kedua jurnal khusus pengeluaran kas, yang ketiga jurnal khusus penjualan, yang keempat jurnal khusus penerimaan kas. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jurnal khusus penjualan. Oke. Ya, jurnal khusus penjualan ini adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan, dalam hal ini adalah barang dagang, secara kredit ya, secara kredit ya, penjualan barang dagang secara kredit ya. Kalau dia penjualan barang dagang itu secara tunai tidak akan dimasukkan ke dalam jurnal ini. Oke. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya format jurnal khusus itu ya. Ingat kembali ya bahwa di dalam pencatatan pencatatan transaksi perusahaan dagang di dalam mencatat persediaan barang dagang itu kan ada dua ya, dua metode, metode fisik dan atau periodik ataupun perpetual. Jadi nanti ketika ya jurnal khusus penjualannya itu metode fisik atau periodik, nanti bentuknya akan seperti ini format jurnalnya. Ada biasa, ada tanggal, keterangan, posref. Nah di debit itu biasa muncullah piutang. Karena apa? Penjualan barang dagang secara kredit. Ya, lalu nanti di sisi kredit muncullah yang namanya penjualan. Lalu nanti bila ada muncul akun-akun lain maka dibuatlah di dalam kolom lain-lain. Oke? Nah, lalu bagaimana kalau dia bentuk jurnal khusus penjualannya metode perpetual seperti ini, ya. Di debit itu ya akan ada yang namanya piutang dan cost of goods sold. Nah, ingat kembali perbedaan pencatatan metode basic dan perpetual. Lalu di sisi kredit, maka akan timbul nanti itu akun penjualan, persediaan barang dagang, dan ada kolom lain-lain. Ya, ketika ada muncul akun lain-lain itu. Oke? Nah, itu untuk jurnal khusus untuk penjualan. Lalu kita masuk yang kedua, ya jurnal khusus penerimaan kas ya. Jurnal khusus penerimaan kas itu adalah jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Seperti apa? Penjualan tunai. Ya, penjualan tunai. Oke. Lalu apa lagi? Penerimaan penagihan piutang. Oke. Lalu apalagi? Berbagai bentuk penerimaan kas lainnya ya. Itu masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke. Jadi yang penjualan tunai itu tidak masuk di jurnal khusus penjualan, tapi dia masuk di penerimaan kas. Formatnya bagaimana, Bu? Seperti ini, ya.
Metode fisik dia ada tanggal keterangan posref, di sisi debit ada kas, ya lalu ada potongan penjualan, ya, lalu di sisi kredit ada penjualan, piutang, dan ada kolom lain-lain, kayak akun lain-lain, oke? Yang mana nanti mana tahu muncul kan seperti itu. Oke? Lalu apalagi? Ya, kita lihat metode perpetualnya seperti apa. Nah, ingat kembali di pengantar akuntansi 1. Ya, ingat kembali apa perbedaan? Ya, apa perbedaan yang mendasar ya antara fisik dan perpetual. Ya nanti kalau di jurnal khusus penerimaan kas itu, di sisi debit ada kas, cost of goods sold, potongan penjualan. Ya. Lalu nanti di sisi kredit ada penjualan, ada merchandise inventory, lalu ada piutang, lalu ada lain-lain. Itu untuk jurnal penerimaan kas. Oke. Nah, lalu kita lanjut, ada jurnal khusus pembelian. Ya, jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian itu adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Secara kredit. Oke, ini hanya pembelian barang dagangan secara kredit. Oke. Nah, lalu bagaimana format jurnal khusus pembeliannya? Seperti ini. Ya, untuk nanti metode fisik dan periodik atau metode fisik atau periodik, sisi debit ada pembelian atau dan lain-lain, lalu di sisi kredit ada hutang. Ya, ada hutang. Oke. Lalu ada metode perpetual, ya nanti di sisi debit ya dia ada merchandise inventory. Ya, itulah perbedaan fisik sama perpetual. Ya, merchandise inventory dia di sisi debit dan di sisi kredit dia hutang. Oke? Oke. Baik, kita lanjut. Yang terakhir itu ada jurnal khusus pengeluaran kas, ya. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan. Baik pengeluaran kas untuk membayar hutang ataupun membeli aktiva perusahaan, ya. Pembelian barang dagang secara tunai, bukan secara kredit. Ya, beda. Ya, lalu membayar berbagai macam beban atau biaya operasional maupun keperluan lainnya yang ada di dalam perusahaan itu. Semua dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, itu. Bagaimana formatnya? Formatnya seperti ini. Nanti kalau dia metode fisik akan ada sisi debit itu pembelian, ada hutang dan lain-lain. Ya, di kredit ada potongan pembelian dan ada kas. Lalu bagaimana metode perpetualnya? Di sisi debit, ya, ada merchandise inventory, ada hutang, ada juga lain-lain. Dan di sisi kredit ada merchandise inventory dan ada kas. Ya, begitu ya. Untuk jurnal khusus pengeluaran. Oke. Nah, kita lihat. Setelah itu ada yang namanya jurnal umum. Ya. Jurnal umum ini yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi perusahaan dagang. Ini kita berbicara jurnal umum yang ada di perusahaan dagang ya. Jadi ini fungsinya untuk mencatat berbagai transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat jurnal khusus tadi. Ya. Jadi kemana dia larinya, Bu? Ya ke sini, ke jurnal umum ini, ya. Transaksi-transaksi seperti apa? Ya, misalnya ada transaksi retur pembelian, masuknya di mana, Bu? Ya di sini. Ada retur penjualan, masuknya di sini. Ada penyusutan, masuknya di sini. Ada beban-beban sewa, ya, beban sewa dibayar di muka. Ya, mencatat beban sewa dibayar di muka, masuk ke sini. Beban yang masih harus dibayar, masuk juga di sini. Oke. Jadi pokoknya ketika ada transaksi yang tidak bisa ditampung
di dalam 4 jurnal khusus yang barusan Ibu bahas, maka itu dicatat di dalam buku jurnal ini, ya, buku jurnal umum, general journal, ya. Oke, baik. Kita lihat contoh yang ada di buku kita, ya. Nah, di sini ada beberapa transaksi, ya, ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan 2 pada tahun 2006 di sebuah perusahaan, gitu. Nah, kita lihat, yang pertama kita coba analisa tanggal 3 itu masuk ke mana itu, kan? Diterima pelunasan piutang, diterima pelunasan piutang, berarti dia masuk ke jurnal penerimaan kas, ya kan? Lalu yang tanggal 4 dijual barang dagang secara tunai. Lihat bahasanya, secara tunai. Sudah jelas, ini jurnal penerimaan kas. Oke? Nah, lalu tanggal 6, ya, tanggal 6 dibayar hutang usaha kepada PT BB sebesar 4 juta. Dibayar hutang. Berarti pengeluaran kas. Lalu tanggal 7, dibeli barang dagang secara tunai. Secara tunai. Kira-kira itu kemana? Di pengeluaran kas. Oke, jurnal pengeluaran kas. Dibayar beban telepon. Apa? Jurnal pengeluaran kas. Tanggal 9, dibagikan dividen. Dibagikan dividen. Dibagikan dividen, ya, pengeluaran kas. Tanggal 11 dibeli barang dagang secara kredit, ya, ingat ini, secara kredit, maka dia masuk di jurnal pembelian. Tanggal 12 dibeli barang dagang secara kredit, sama, ya, jurnal pembelian. Tanggal 15 dijual barang secara kredit. Secara kredit, ya, jurnal penjualan. Tanggal 16, dijual barang dagang secara kredit. Ya, berarti ini adalah jurnal penjualan. Lalu yang terakhir tanggal 18, dibeli peralatan kantor secara kredit. Peralatan kantor secara kredit. Peralatan kantor ini, ya. Nah, inilah, ya, dia masuk ke dalam yang namanya jurnal umum biasa, ya, general journal. Ya, karena apa? Karena transaksi pada tanggal 18 Februari ini, ya, merupakan transaksi pembelian peralatan kantor secara kredit yang memang tidak bisa ditampung di 4 jurnal khusus ini, ya. Nah, jadi itu saja analisanya kita tadi, ya. Ini ada di bukunya kita, ya. Kita harus jeli melihat setiap transaksi itu, dia masuk ke jurnal khusus yang mana, gitu ya. Nah, untuk cara menjurnal, ya, di pengantar akuntansi 1, itu sudah diberitahu ya sama Ibu Putri. Jadi, Ibu nggak usah membahas itu secara dalam lagi. Oke, karena itu sudah dibahas secara dalam, saya yakin dibahas oleh Ibu Putri. Oke, baik. Eh, Sekian dari Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.